atau nyicil sih sebenarnya? Ini kuncinya. Jadi kalau barangnya kecil 20% dari gajimu, ya. Jadi kalau 5 juta 20% dari gajimu, kamu boleh bayar cash 20% dari gaji. Kalau barangnya 20-50% dari gajimu, kamu boleh cash, boleh nyicil. Nah, kalau barangnya mahal 50-100% dari gajimu, nyicil aja kamu. Daripada kamu nanti nggak punya uang cadangan, bahaya sekali. Kalau sangat mahal lebih dari gajimu, nyicil aja. Jadi kamu tetap harus punya duit untuk pegangan. Nanti korelasinya di depan, kenapa harus ada pegangan gitu ya. $10 pasif lebih berharga daripada $1.000 aktif. Gajimu itu adalah sekarang itu aktif income. Kamu harus cari pasif income, di mana makanya saya bilang harus nabung. Kalau digaji berapapun harus nabung. Tabungannya itu diinvestasikan. Diinvestasikan sehingga mendapatkan $10 pasif ini loh. Pasifnya kecil aja, nggak apa, $1 juga nggak apa-apa deh, yang penting pasif. Nanti Bro Kalima Sada akan menjelaskan gimana supaya pasif dan aman. Saya bilang ya, bukan berjudi, pasif dan aman. Sampai mati nanti saya itu masih dapat $1 terus setiap bulan, atau $10 terus setiap bulan. Jadi kan gaji misalnya 5 juta nih. Kalau punya pasif income 500.000 aja sebulan, udah enak hidupmu, kamu nggak mati sih. Seumur hidup 500.000 itu yang harus dikejar. Makanya harus berinvestasi, bukan dihabis-habiskan uangnya. Kebebasan waktu pada saat kamu punya pasif, ya kan, stabilitas jangka panjang. Jadi kamu itu tenang. Kalau kamu punya pasif income yang banyak, 5 juta aja kamu punya pasif income, karena kamu nabung selama 10 tahun, nabung gila-gilaan, terus hasil tabunganmu itu bisa mendapatkan 5 juta per bulan. Kamu udah gak takut sama bosmu, kamu udah gak takut dipecat sama bosmu. Jadi gajimu anggap aja 25 juta, tapi kamu punya passive income 5 juta karena nabung 10 tahun. Kamu gak takut sama bosmu, dipecat pun gak apa-apa, bukan berarti kurang ajar. Tapi kamu jadi lebih berani berekspresi, kamu lebih berani menyampaikan pendapatmu, karena kamu udah gak ada ketakutan dipecat. Dipecat pun gak apa-apa, tapi kamu lebih berani. Kalau kamu gak punya apa-apa passive income, yang ada di pikiranmu adalah jangan sampai saya dipecat, jangan sampai saya dipecat, gitu terus. Akhirnya kamu gak ngomong apa, gak ngasih masukan apa-apa, akhirnya gak naik-naik jabatan. Makanya saya bilang harus ada passive income, walaupun kecil, 1 juta, 2 juta pun udah merasa aman kan kamu. Setidaknya saya bisa bayar kos 1 juta, makan 1 juta, ya nggak mati lah. Nah kalau gitu udah enak, kamu itu udah ada financial stability, itu kamu lebih nyaman lah intinya. Ini ya, kenapa nggak berharga, waktu dan energi itu terbatas. Kalau kamu aktif terus, kamu tetap harus punya pasif. Pokoknya ketergantungan pada berkelanjutan kerja. Begitu dipecat, udah bingung cari kerjaan di mana ini. Kalau saya nggak dapat kerjaan dalam 2 bulan, saya udah nggak makan nih. Mau minta orang tua malu, orang tua juga nggak mau ngasih. Itu yang jangan sampai ada di otak kamu nanti. Makanya itu kamu harus berhemat terus. Kesimpulannya, $10 pasif lebih berharga daripada $1.000 aktif, karena pendapatan pasif memberi Anda kebebasan waktu, stability, dan potensi untuk tumbuh. Intinya financial stability itu jauh lebih berharga daripada kamu mencari kekayaan sekaya-kayanya. Yang penting itu stabil dulu. Gak semua orang itu bisa kaya, tapi semua orang itu bisa stabil finansialnya. Itu kamu kejar dulu deh. Begitu kamu udah stabil finansial, otak kamu akan lebih lancar mikirnya. Kamu akan lebih bisa memutuskan mau ngapain. Itu satu langkah supaya kamu bisa lebih kaya. Kalau kamu belum stabil, kamu pikirannya adalah survival mode terus. Gimana caranya saya bisa makan? Gimana caranya saya bayar cicilan? Terus-terusan gitu. Ya, cicilan jangan sampai 30% dari gaji. Oke, lanjut. Sekarang Nadine, silakan yang di pekerja itu silakan tanya setelah dari slide ini. Kalau bisa nanya di slide ini, di luar slide juga nggak apa-apa sih. Oke, Ko Hendro, ini banyak banget sih yang tanya dari pekerja ya. Oke. Dari pelajar juga ada tadi. Pelajar juga ada. Nanti satu-satu aku bacain ya, Ko Hendro ya. Ini Satu-satu. Enggak. Maksud saya yang pelajar 1, bisnismen pekerja 1, bisnismen 1, pengangguran 1. Oke. Mau aku bacain yang pekerja dulu ya? Enggak, yang pelajar dulu. Oh, yang pelajar dulu. Oke. Yang pelajar apa saya jawab dulu aja, yang pelajar capek saya ngomong sendirian gini. Oke. Ada nggak yang lucu dan menarik dan yang bisa membuat 2.000 orang ini tertawa dan terhibur? Ada kok satu. Dan aku rasa ini kasih dua deh, saya jawab salah satu. Ini relate. Saya nggak bisa jawab. Ini relate sih kayaknya sama banyak orang ya. Ini caranya sebentar. Caranya muka saya keluar di komputer ini gimana?
Sebentar. Oh ini ya, terus bukan. Sebentar ya, sorry ya. Oh, harus share screen jadi nggak bisa ya. Ya udah, nggak apa deh. Yuk silakan Nadine. Sorry teman-teman ya, saya itu awam. Gini. Sudah tua. Oke. Pertanyaannya udah. Oke kok. Sebentar, aku buka lagi. Disuruh on cam aja dia biar malu. Pelajar itu. Aku bacakan pertanyaan. Ini abis ini mungkin kakaknya bisa on cam ya buat menjelaskan juga ya. Ini pertanyaan menarik banget sih kok Andrew karena aku rasa banyak yang relate. Dari pelajar dari Kak Kokom Komariah. Halo Kak Kokom. Oke, pertanyaannya adalah, Koh Andrew, saya ini umur 16 tahun. Target saya menjadi miliarder muda di umur 20-30 tahun. Tetapi katanya terhalang sama perkataan orang tua kok. Katanya disuruh fokus sekolah dulu. Tapi sebenarnya dia pengen bisnis. Nah, menurut Koh Andrew, mendingan nurut sama orang tua apa mending ngebangkit sama orang tua demi bisa jadi miliarder di umur 20 tahun? Oke, ayo on cam. Mana? Kalau kamu nggak berani on cam, nggak akan jadi miliarder seumur hidupmu. Ayo on cam. Ayo, Kak. Kasih lihat mukamu dua orang di sini, calon miliarder ini mana? Coba Kak Kokom Komariah di mana nih? Silakan Kakak boleh dibantu di pin Kak Kokomnya. Ah, ini dia. Halo Kak, halo. Tunggu. Saya kok nggak bisa lihat. Coba gimana caranya? Sebentar, sorry ya. Ini. Sorry, gelap Kak. Oh, dia. Itu namanya pakai akun orang tua saya. Nggak apa-apa. Mana Rin? Caranya gimana? Oh, ini screen sharing jadi nggak bisa ya? Ditutup dulu gitu ya? Atau gimana sih? Bisa stop sharing dulu kok Andrew. Oh, harus stop sharing dulu. Stop sharing dulu terus nanti kita pin Oh ya udah, oke, stop sharing dulu. Nah, oke, ayo, Kokom, calon miliarder. Nama asli saya Aska kok. Oke, Aska, kamu di kota mana? Saya di kota Bogor. Bogor, oke. Ayo, pertanyaanmu apa? Jangan dibaca, ngomong aja langsung. Jadi saya kan punya bisnis kok. Jadi kebetulan minggu depan saya ujian. Nah sedangkan bisnis saya itu punya target yang lumayan besar lah ya, kemungkinan bisa jadi PT gitu. Bisnis Tetapi saya disuruh sama orang tua saya itu selalu untuk belajar. Nah kan kebetulan belajar saya itu kurang gimana ya. Jadi saya selalu fokus ke bisnis saya gitu loh kok. Bisnisnya apa kok, Aska? Kebetulan saya di bidang ini kok, hewan. Jualan hewan atau gimana? Iya kok, lewat online. Hewan apa? Kebetulan juga bisa dropship juga sih. Hewan apa? Reptil kok. Belinya di mana? Saya biasanya ada teman yang biasa siap nabung gitu kok. Oke, siap. Pertanyaanmu? Saya bisnis, tapi saya disuruh sama orang tua saya untuk serius belajar. Itu Pertanyaannya? gimana? Pertanyaannya apa? Saya bisnis kok, tapi saya disuruh belajar, jadi nggak boleh bisnis gitu. Jadi fokusin ke belajar dulu sampai lulus sekolah. Gitu, Oke, thank you Kokom. Saya jawab. Aska kok. Itu nama orang sorry, tua saya. Aska. Kamu anaknya Dedi ya? Aska Corbusier. Ya ampun. Oke, Aska, saya jawab sebisa saya ya. Tapi jangan disampaikan orang tua ya jawaban saya ya. Oke, aman kok. Orang tuamu nggak ikut kan di sini? Lagi keluar kok. Nggak ikut di Zoom saya kan? Enggak. Oke, ini berarti bayar 149.000 dari hasil penjualan reptil gitu ya. Oke, thank you. Aska, saya jawab ya. Saya jawab sebisa saya. Di close aja camnya udah, Nadine. Thank you. Oke. Jadi gini, Aska dan teman-teman lainnya ya. Kalau berbisnis boleh. Tapi kalau disuruh fokusnya sekolah, kalau saya sebagai orang tua kamu, saya juga akan nyuruh kamu fokus sekolah. Bukan berarti nggak boleh berbisnis. Tapi kalau kamu berbisnisnya lebih
fokus daripada sekolah, itu yang nggak boleh. Jadi kamu tetap harus bisa memanage waktu. Kamu belajar time management namanya. Dimana kamu bisa sekolah, ya nggak usah terlalu pinter deh, nggak usah nilainya 100, 90, 80, 75 deh. Tapi kamu punya waktu buat berbisnis gitu loh. Fokusnya di sekolah. Di sekolah itu nggak usah terlalu pinter, tapi jangan sampai dianggap orang jelek. Balik lagi track record gitu loh. Harus bisa bagi waktu gitu loh. Jadi jangan terlalu fokus di bisnis, hilang sekolahmu. Kalau kamu nggak bisa bagi waktu sekarang, sekolah sambil berbisnis, nanti kamu pada saat berbisnis, karyawanmu ada 100, kamu juga nggak bisa bagi waktu. Cabangmu yang pertama, kedua, caranya gimana? Jadi dari sekarang belajar manajemen waktu, Askar namanya. Jadi orang tuamu puas atas sekolahmu, tapi kamu juga masih bisa bisnis. Jadi kamu harus berjanji kepada orang tuamu. Walaupun saya berbisnis, saya ada waktu sekian jam sampai jam sekian saya fokus di bisnis. Sekian jam sampai segini saya fokus di sekolah. Dan saya janji sekolah saya pasti naik kelas terus, nggak mungkin nggak naik kelas. Dan setidaknya saya memuaskan, nggak perlu terlalu bagus, tapi saya puas secara sekolah memuaskan orang tua. Itu baru bisa. Kalau kamu masih belum bisa manajemen waktu, belajar ada dua, belajar manajemen waktu, Eisenhower Matrix, atau kamu berhenti bisnis, fokus di sekolah. Kalau saya jadi kamu belajar manajemen waktu, 1 jam 2 jam untuk bisnis atau 3 jam untuk bisnis, tapi sekolahnya tetap fokus gitu ya. Waktu itu 24 jam, panjang banget tuh, harusnya bisa. Bisnis kalau kamu pendek tapi fokus terarah, hasilnya akan bagus. Oke Aska, semoga membantu Aska dan teman-teman lainnya. Oke, mau lanjut pertanyaan lagi kok atau mau langsung Enggak. lagi? Cukup untuk belajar. Sekarang pekerja. Sekarang pertanyaan pekerja atau materi lagi? Oh ya udah, sambil materi sambil kamu cari ya, kerja ya. Oke. Oke, saya share lagi. Oke, businessman sekarang, pekerja. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang setidaknya bisa mempunyai karyawan dan menghidupi orang lain. Tanggung jawab kalian besar. Saya punya BBKA community untuk 3 ini, businessman, pelajar, dan pekerja ya. Di mana businessman itu saling menguatkan, saling mensupport. Jadi di BBKA community ini ternyata WA grup itu cuma bisa 2.000. Jadi saya repot sekarang, harus dikikin, dan sekarang nantilah saya lagi cari admin. Ini untuk membantu bisnismen ya. Saya mau cari admin orang-orang yang niat-niat doang, yang niatnya niat apa? Niat belajar dan niat ngajar. Jadi tujuannya nanti bisnismen ini saya mau kumpulin nih untuk ngajarin pekerja dan pelajar gratisan. Nah gitu ya. Jadi jangan saya doang yang gratisan, kalian juga harus mau ngajarin gratisan. Saya nggak bisa kok, saya baru mulai. Kan masih lumayan lah setidaknya dibandingin orang yang belum mulai bisnis gitu loh. Kamu harus mau ngajar ya. Jadi saya bikin community ini semuanya gratisan pokoknya. Tapi saya akan sortir terus lah 2.000 ini jadi orang-orang 2.000 pilihan nanti. Bisnismen adalah orang yang berperan aktif dalam kegiatan bisnis, tidak menggunakan waktunya, tapi dia menggunakan otaknya untuk membuat sistem sehingga bisa berjalan dengan sendirinya. Kapan bisnismen harus bayar cash, kapan harus nyicil? Pada saat kamu mau beli barang mewah, bisnismen ya, barang mewah, jam tangan, mobil mewah, dan lain-lain, harus cash menurut saya. Jangan sampai kamu nyicil. Kalau kamu masih nyicil berarti kamu nggak sanggup. Mendingan kamu nggak usah beli barang mewah seumur hidup kamu. Atau sampai ada duitnya. Jangan pas-pasan, duitnya 10M, mobilnya 10M, enggak. Mobil duitnya udah berkali-kali lipat, bingung buat apa, boleh beli. Itu baru cash. Jangan sampai nyicil sesuatu barang yang premium. Ya. Terus apa yang boleh dicicil? Yang boleh dicicil adalah barang yang produktif. Jadi punya kerjaan misalnya, perlu nambah armada untuk supaya pekerjaannya semakin besar. Boleh kamu nyicil itu, karena akan membesarkan cash flow. Cash flow itu akan membesarkan bisnis kamu. Kamu boleh nyicil. Kalau kamu mobilnya dari Avanza mau naik ke Innova, terus nyicil juga, nggak usah, udah naik Avanza aja seumur hidup. Udah ngapain kamu naik barang mewah kalau dicicil? Kalau cash baru boleh. Intinya gitu ya. Dari ini semua ini nanti saya kasih kamu pelajarin sendiri, waktunya nggak cukup. Ini jadi barang produktif menghasilkan uang nggak? Ya. Membebani keuangan? Tidak. Dibeli cash opsional,
boleh beli cash, boleh enggak, tergantung ada enggak cashnya di perusahaan kamu. Kalau ada, boleh bayar cash, tapi dicicil lebih bijak supaya cash kamu ini tergantung nih, ada berapa simpanan cash kamu, karena perusahaan itu harus punya simpanan cash untuk menangkap opportunity ke depan. Kita nggak pernah tahu ada opportunity. Jadi kamu harus bijak nih, ngepasin nih mana yang harus bayar cash, tapi jangan dihabis-habisin cashnya di perusahaan, sehingga pada saat ada opportunity yang misalnya kamu belanja cash dikasih diskon sama supplier, kamu udah nggak punya duit gara-gara waktu itu kemarin kamu bayar cash. Jadi kamu tetap harus ada bisa ngatur dengan uang. Kalau barang mewah tidak menghasilkan uang, balik keuangan, dibeli cash harus, dicicil jangan pernah, atau jangan pernah beli barang mewah. Udah, kalau belum 100M keuntunganmu setahun. Ini kuncinya nih. Kemarin saya dari Kudus, dari Parakan, dari Semarang, sama Pak Arman Hartono, itu yang punya Jarum Group, yang punya BCA. Saya ngobrol sama dia 3 hari 2 malam, one on one terus, ya kadang grup kadang one on one, terus saya ngobrol. Langsung saya rubah slide-nya ini. Begitu saya ngobrol sama dia, saya mau share ini, share dari bos BCA apa yang saya dapatkan. Tidak boleh serakah. Kamu bisnismen itu tidak boleh serakah. Jangan sampai ya, kamu itu pikirannya mau kaya cepat. Tahun depan saya harus kaya cepat. Jangan sampai. Mendingan, ini yang diomongin oleh Pak Arman, mendingan pada saat ada krisis, pada saat ada challenge, pada saat ada sesuatu hal di luar yang kita bisa kontrol, kamu ruginya itu sedikit. Tapi pada saat semua ekonominya membaik, kamu untungnya juga sedikit. Kalau orang yang mau untungnya bisa banyak pada saat ekonominya membaik, berarti kalau ekonomi lagi menjelek, kamu juga ruginya banyak. Itu harus dihindarin. Apa kelebihan saya? Saya pernah tanya sama teman baik saya tanya. Teman baik saya satu circle gitu ya, yang sama-sama dulu SMA bareng, kuliah bareng. Saya tanya, kamu kan dari SMP dulu kan teman baik sama saya tanya, apa kelebihan saya sih dibandingin anak-anak semua itu, kok semua bisnisnya kok gitu-gitu aja yang seumuran kita ini, apa kelebihan saya? Kan dia pengamat banget yang teman baik saya, dia bilang, kamu nggak serakah. Jadi saya ini nggak serakah. Saya itu selalu perlahan tapi pasti, perlahan tapi pasti. Nggak pernah saya mau mengorbankan sesuatu yang saya sudah punya untuk sesuatu yang saya belum punya. Itu bahaya banget. Saya nggak mau capital ini berkurang. Saya mendingan dapatnya dikit tapi pasti dan selalu. Itu yang prinsip saya hidup. Dan mudah-mudahan saya masih bisa menjaga prinsip ini, dan saya bisa mengajak kalian bisnismen untuk pakai prinsip ini. Kebanyakan orang itu gitu, survei udah mau naik turun lagi, naik turun lagi. Nah, mendingan tuh pelan-pelan tapi terus. Kamu kalau lihat itu tuh sahamnya BCA, kalau kamu tarik tuh ya 20-30 tahun itu kan gini. Saham lain kan gini tuh kalau serakah. Jadi itulah kuncinya yang saya setuju juga ya. Jadi hati-hati, jangan buru-buru kaya. Nggak serakah. Kamu mau hancurkan reputasimu kalau kamu serakah. Terus merusak hubungan dengan pelanggan, menimbulkan masalah hukum, menyebarkan putusan jangka pendek. Ini penting ini, yang biasa orang serakah itu kalau masalah hukum itu dikasih sesuatu tawaran yang too good to be true. Itu bisnismen, kalau orang tahu sebelahnya kiri kanan tahu kamu bisnismen, kamu punya uang, banyak banget tawaran yang bisa melipat gandakan keuanganmu, dan itu semuanya omong kosong. Coba kamu ingat-ingat, bisnismen sekarang, saya ngomongin bisnismen semua ya. Kamu ingat-ingat, ada berapa puluh orang yang nawarin kamu, berapa ratus orang yang nawarin kamu peluang bisnis lainnya yang datang berkali-kali, dan tidak ada satupun yang menguntungkan lebih daripada bisnismu sendiri. Tapi kamu iyakan gara-gara kamu serakah, kamu merasa untung ini daripada bisnisku enak ini. Begitu kamu ambil akhirnya jelek, udahlah, nggak ada yang too good to be true. Jangan mimpi lah, mendingan kamu fokus di bisnismu, pelan-pelan berkembang, tapi 20 tahun lagi ngeri banget. Itu yang saya mau sharing ke kalian. Bisnis yang besar dibangun dengan strategi, bukan keserakahan. Oke, silakan pertanyaan. Oke, ini sekarang dari bisnis atau pekerja kok? Kerja dong. Kerja ya, tadi pekerja belum ya? Oke, wait, aku tadi udah... Bentar. Nah, ini kok. Ini menurut aku menarik sih, dan aku rasa kayaknya banyak yang merasa nih pekerja. Dari Valentino Romar.
Valentino Romar mau on cam aja sambil aku bacain ya, harus on cam. Bacain dulu aja, bacain dulu. Biar jelas. Bacain dulu ya. Jadi gini kok. Ini kok untuk pertanyaan pekerja nih. Apakah kalau misalnya kita nih kerja ya, terus kita tuh punya value yang lebih dari pemimpin, lebih dari atasan kita lebih pintar, kita lebih cerdas ya. Nah, kira-kira kita tuh harus diam aja, ngikutin arahan aja, atau tuh sebenarnya kita tuh boleh banget nih buat kayak ngasih advice atau ngasih apa gitu. Apakah itu bisa membuat posisi si leadernya jadi berasa kayak gimana gitu kalau misalnya karyawannya bisa lebih pintar dari mereka. Nah, itu tuh gimana kok enaknya memposisikannya gitu. Kalau misalnya dia lebih pintar dari bosnya, misal gitu. Oke, thank you. Ayo sekarang on cam dong. Nanti ketahuan bosnya dia. Biarin lah ya. Coba Valentino Romar, ayo on cam. Ayo on cam. Boleh kakak, boleh dibantu kakak Valentino Romario. Udah aku unmute ya kakak Valentino. Pertanyaan mantap. Ayo mah relate. Ayo. Saya video aja ya, saya story gitu biar ketahuan bosnya gitu. Story. Nanti aku repost. Nanti bosnya komplain loh. Akui dia. Gak ada nih. Oh ada nih. Halo. Halo, Mario yang lebih pintar dari bosnya. Ayo ketahuan bos lu besok masih kerja nggak kamu ini? Kalau dipecat kamu kerja ikut saya terima kok, tenang aja. Bos semua suka dengan pertanyaanmu Romario, istimewa kamu. Orang-orang yang bayar 149.000 dan 130.000 promo ini jadi senang gara-gara kamu. Apa-apa, berisik-berisik, yang penting ngomong aja. Ayo, gimana pertanyaannya? Pertanyaannya nih kok, ketika Dari kota mana kamu, Romario? dari bagaimana kok? Kota mana? Kota mana? Sebenarnya asli saya di Sulawesi Utara kok. Sekarang di mana? Sekarang lagi di Maluku. Oke, silakan pertanyaannya, Romario. Nah, begini kok. Ya teman sekarang kan anak-anak semua kan pada lebih pintar tuh dibanding umur yang lebih tua. Makanya saya mewakili semua anak-anak juga. Kadang kita yang umur muda ini lebih ngerti cara pasar bekerja dibanding yang lebih tua dari kita. Kamu umur berapa, Romario? Umur saya kok 29 tahun. Oke. Terima kasih, Romario. Saya coba jawab. Thank you. Silakan ditutup. Oke. Nadine, saya coba jawab. Oke. Gini, kamu lebih pintar dari bosmu menurut kamu, ya kan? Itu kan menurut kamu, belum tentu menurut bosmu loh, itu saya kasih tahu dulu. Ya, yang harus kamu pelajari nomor satu adalah komunikasi. Itu dulu deh. Otak kamu 10, komunikasimu 3, outputnya berapa? 3. Gak nyampe otakmu ke orang lain tuh gak nyampe. Cuma ilmu komunikasimu 3, otakmu 10, yang keluar 3. Itu aja kuncinya. Jadi kan belajar komunikasi dulu. Kalau otakmu 10, komunikasimu 10, yang keluar 10, bosmu akan wow. Belajar komunikasi itu artinya apa? Belajar cara menyampaikan dengan indah dan tidak menyakitkan perasaan bosmu, dan di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Kalau kamu nggak belajar apa-apa, kamu nggak punya EQ, kamu nggak ngerti. Saat meeting kamu tabrak aja langsung, dipecat kamu. Cara nyampeinnya itu harus rapi, harus tahu kalau misalnya pakai ide saya ini akan menjadi seperti ini, tapi kelemahannya bisa jadi gini. Nyampeinnya di mana? Kapan? Pada saat bosmu lagi kesel, pada saat bosmu lagi... Jadi gini, lift. Kalau penuh kamu masuk, dia bunyi. Kalau liftnya kosong, kamu masuk, dia nggak bunyi. Jadi bosmu, pastikan bosmu di liftnya itu masih kosong dulu. Jadi kamu bisa masuk ke dalam, jadi bisa masuk ide. Belajar komunikasi dulu. Bisa sampaikan, harus disampaikan.
tapi pastikan komunikasimu di atas otakmu. Karena kebanyakan rata-rata orang itu otaknya pinter-pinter tapi nggak bisa menyampaikan apa yang isi otakmu. Nah kita sebagai bos juga nggak bisa ngerti apa isi otakmu kalau komunikasinya lemah. Makanya belajar komunikasi dulu. Gitu Romario ya. Oke, semoga bisa segera disampaikan ke bosnya. Oke, Nadine, saya mau kebetulan baca ini sedikit, saya harus bahas sedikit nih. Nathan Tandra, ini banyak ini di komen-komen ini. Komen-komen di Instagram saya bahas sedikit nih. Saya ingin bertanya terkait Sinar Mutiara Sell-nya Ko Andrew. Dia sampai bilang reseller pasti kaya. Saya punya pengalaman 2 tahun kerja di counter. Kebetulan terima gadai handphone dan jual beli HP second juga. Tapi menurut saya harga barang di Sinar Mutiara Sell masih tinggi dan dibanding dengan kualitasnya. Apa itu artinya? Barang di Sinar Mutiara masih tinggi dan dibanding dengan kualitasnya. Wah, nggak ngerti tulisannya Pak. Intinya, banyak yang bilang di Sinar Mutiara harganya nggak murah kok. Harganya nggak murah kok. Di mana ada handphone harganya yang murah? Saya tanya. Kalau ada saya yang beli deh, saya siapin 1 triliun. Misalnya nih handphone 15, iPhone 15 nih, pasarannya 15 juta gitu. 7 juta murah nggak? Pasaran secondnya 15 juta, 7 juta murah nggak? Murah kok, itu baru murah kalau ada 7 juta. Kalau ada 7 juta saya yang beli 1 triliun. Jangan mimpi dapat setengah harga terus untungnya kali 2 gitu loh. Ini bukan murah, ini bisa dijual. Reseller di Sinar Mutiara itu kalau nggak murah, dia kenapa bisa beli sampai 1 miliar 500 juta, bisa beli rumah, bisa beli Ninja, bisa beli Fortuner. Lah dia gimana caranya beli barang mahal bisa untung? Orang yang maunya cari yang harganya murah banget, mana ada di dunia ini barang murah sih? Saya tanya coba. Saya tanya orang-orang yang kepinginnya shortcut kaya terus, yang mintanya harganya setengah harga ini langsung dijual, beli di sini 7 juta, lempar langsung 10 juta, dapat 3 juta, mana ada? Yang ada kamu beli 10 juta, dijual 11, 10 juta 200, dapat 200 ribu doang kok. 200 ribu, jadi kuliah aja kamu harus ngangkat 1,5 hari 200 ribu. Tinggal ngoper doang 100 ribu, tinggal ngoper doang 50 ribu, tinggal beli pos di mana? Topet, pos di mana untuk 50 ribu, 25 ribu, kecil amat untungnya. Belinya 1000 biji juga nggak kecil, belinya 1 ya kecil. Kalau kamu minta 1 biji untung 1 juta, gimana kalau ada kayak gitu? Itu saya tanya. Kalau ada kasih tahu saya yang beli. Jangan mimpi lah di dunia ini, ada mungkin ya. Kalau kamu buka counter-counter itu mendadak ada orang butuh duit, butuh cepet, ada. Tapi sebulan ada berapa biji di sana? Sinar Mutiara kamu ada terus tiap hari. Ada terus tiap hari. Tapi untungnya gitu 50 ribu, 100 ribu, 150 ribu. Gimana kayaknya? Kalikan itu. 100 ribu kalikan 1000. Berapa tadi? 10 juta, 100 juta untungnya sebulan. 100 juta gulung terus. 1 tahun 1 miliar, 5 tahun naik terus. Itu caranya kaya. Bukan saya itu garansi kaya. Beli 5 juta, jual 10 juta. Nggak ada. Jangan cari yang too good to be true. Banyak juga di DM saya. Banyak banget ini, apalagi terakhir-terakhir. Kan Pusat Gadai Indonesia sama Sinar Mutiara itu kan ditiru banyak orang di TikTok tuh, yang palsu-palsu tuh. iPhone 15, 2 juta 500, lelangan Pusat Gadai Indonesia. Yang niru kan ada 10, ada 100 tuh. Terus di DM ke saya, kok ini bener nggak kok harga segini? Ini bener nggak kok jalan begini? Saya kasih tahu kamu ya. Kamu kalau mimpi kepingin untungnya langsung banyak gitu ya, jangan mimpi, nggak ada yang too good to be true. Kalau sesuatu yang kemurahan, blok orangnya. Ada teman kamu yang nawarin ini murah, blok nomornya. Siapapun yang nawarin kamu, kenal nggak kenal, kalau harganya kemurahan dari pasaran, blok aja dia. Itu artinya dia mau nipu kamu. Nggak ada lah barang murah kemurahan itu. Kalaupun ada, itu barang gelap biasanya, barang curian kayak barang apa. Oh, jangan aneh-aneh. Tunggu tuh itu bilang nggak mau saya. Saya mau perlahan tapi pasti. Yang langsung kaya gini nggak ada selama ini. Udah, itu jawaban saya. Silakan, Nadine dari pebisnis. Oke. Aku ada pertanyaan menarik nih kok. Ini lucu sih. Menurut aku lucu ya. Dari Kak Iwan. Pertanyaan dari Kak Iwan adalah, kok saya ingin membuka 100 warteg. Nah, ini Iwan Warteg ya. Iwan Warteg kita panggil ya. Apa sih kok yang harus dilakukan
dilakukan untuk manajemen di toko pertama. Di toko ke-10, nih kalau misal toko pertama udah buka dan buka sampai 10, nah di toko 10 nih, apa yang harus dilakukan bersama manajer area, atau kepala toko, atau sistem di dalamnya, supaya tetap berkelanjutan sampai 100 toko ya. Mungkin ini dari pertama aja nih, gimana caranya nih kok? Kalau buka warteg pertama, Orang tapi kalau ini kita udah sudah 100, punya warteg belum? Kalau belum punya warteg bukan pebisnis nih. Oke, kita cek Yang lagi. lain nih. Silakan coba, bener nggak? Saya tanya langsung. Iwan, halo, selamat siang Iwan. Ya, siap Go. Di mana? Di kota apa Iwan? Saya di Malang. Malang. Wah, sama Bro Kakak. Malang dia. Ini masih rencana aja Go, tapi untuk apa namanya? Untuk saya membukakan jalan pikiran saya supaya nanti setelah lulus ya ini saya akan mulai buka. Oke, Iwan, saya akan jawab. Kamu DM saya akan jawab pertanyaan kamu, tapi nggak sekarang, Iwan. Saya akan jawab kamu secara detail. Karena sekarang saya harus jawab pertanyaannya pebisnis yang sudah punya bisnis. Takutnya ini orang-orang ini saling menunggu, Iwan. Tapi saya akan jawab. Kamu DM saya janji akan saya jawab. Saya akan jawab sebisa saya. Saya kasih nomor WA saya, nanti saya akan jawab ke kamu. Oke, Iwan? Iya. Terima kasih Go. Iya Go. Thank you, Iwan. Ayo, Nadine, cari lagi yang udah punya bisnis. Oke kok. Ini ada yang nanya terus banyak banget dari tadi kok. Jadi kayaknya aku bacain aja. Oke. Dari Kak Rabi namanya. Kok saya bisnis owner, masih 19 tahun. Sekarang usahanya di bidang iPhone impor. Puji Tuhan sudah 3 digit. Tapi masalahnya karena usaha saya jalan, uang jajan dari orang tua jadi pelit ngasih. Padahal saya nggak mau pakai uang bisnis sama sekali. Tapi karena uang jajan yang diturunin, jadi terpaksa harus pakai. Gimana ya caranya menjaga uang bisnis supaya bisa di-planning untuk bangun kekayaan 5 tahun ke depan? Ini dari Rabi, Kak Rabi. Oke, Rabi, yuk, sini. Oke, halo, selamat siang kok. Dari kota mana, Rabi? Saya Jakarta kok, cuman kuliah di Malai. Kuliah di Malai? Sekarang di Malai? Iya, sekarang lagi di Padang kebetulan. Di Padang, oke. Gimana, Rabi? Bisnisnya apa? Oke kok, jadi saya tuh kan masih pelajar, tapi juga saya sudah membangun bisnis iPhone jual beli. Saya supply ke pedagang di Jakarta. Nah, problemnya adalah saya tuh udah berusaha untuk manage keuangan bisnis saya gitu. Tapi karena saya masih 19 tahun juga, saya masih dapat uang sangu dari orang tua kok. Nah, problemnya tuh sekarang karena orang tua udah tahu saya ada penghasilan. Nah, kadang-kadang tuh orang tua kayak per bulan suka diturunin jadinya uang jajannya kok. Yang tadinya segini nih, jadi segini kok gitu. Jadi saya terpaksa harus pakai uang bisnis saya gitu untuk keberlangsungan hidup kok. Nah, itu saya pengen tahu dan pengen tanya ke Koko kalau itu tuh sehat gak uang bisnis kita pakai begitu, dan bagaimana caranya kita menyiapkan kekayaan kita tuh planning untuk 1 sampai 5 tahun ke depan gitu kok. Aduh, agak tegang nih. Oke, thank you, Rabi. Dari Padang, thank you. Oke, Rabi, jadi lucu juga ini ya. Udah punya jual iPhone, untung masih kepingin uang orang tua. Ya, mungkin caranya kalau masih kepingin dapat uang dari orang tua supaya tidak membawa di bisnis, bilang rugi kali. Bilang aja, waduh Pak, saya rugi Pak. Jadi kamu dapat uang sakunya kali 2 mungkin. Tapi ya harusnya sih dengan diturunin uang sakunya itu membuat menjadi motivasi untuk kamu untuk mendapatkan uang lebih banyak. Tapi cara mengatur keuangan sebenarnya simpel banget. Di buku kamu itu kamu taruh uang gaji kamu, udah uang gaji kamu berapa? 2 juta, udah 2 juta itu aja kamu keluarin, nggak boleh lebih dari itu. Terlepas dari kamu umur berapa, udah ambil aja 2 juta tiap bulan, udah itu aja. Ya kayak hidup kamu aja diturunin, kamu nggak perlu kayak hidup masih umur 19. Nggak perlu mewah-mewahan terus, mendingan kamu putar terus beli iPhone lebih banyak. Jangan lupa belinya di Sinar Mutiara. Untuk planning 5 tahun ke depan, kamu harus bisa bikin projection namanya. Kamu proyeksiin kalau sekarang beli iPhone lakunya berapa, 1 bulan ini berapa, tahun ini rencana mau beli berapa, ditulis supaya menjadi kenyataan. Dan begitu kamu tahu kamu harus beli berapa dan jual berapa dan di mana, kamu akan mati-matian mengejar itu. Kalau kamu cuma ada di pikiran kamu nggak tulis, kamu akan pura-pura lupa otakmu. Enggak kok, saya nggak segitunya. Kalau kamu udah tulis, kamu udah nggak bisa pura-pura lupa. Otakmu akan malu terhadap diri kamu. Aduh, kamu udah janji nih mau segini, jadi udah nggak bisa malas kerja, kamu akan kerja. Jadi harapan saya semoga kamu bukan dinaikkan,
uang saku kamu. Semoga uang sakunya udah nggak dikasih lagi sama orang tua, malah kamu yang ngasih ke orang tua kamu. Oke. Oke, sudah. Oke, mau ada lagi kok Andrew yang mau dijawab? Nggak ada, kan udah 1 jam. Gini, pesan saya ke teman-teman, sebentar lagi kan profesor tercinta kita di seluruh Indonesia ini kan ngisi ya. Iya, pengangguran, lupa. Teman-teman ini bisa aja nih. Oke, yang pengangguran mau tanya, lupa. Luar biasa ya. Ayo pengangguran, buka kameranya. Kamu jangan malu-malu, walaupun nganggur tetap harus pede. Coba yang pengangguran mana? Coba ya, kok aku cariin lagi ya. Soalnya pertanyaannya, bentar, yang lebih. Bentar. Kalau pertanyaannya, gimana Kamu kok? sambil cari ya, saya mau ngomong dulu. Jadi, intinya ya, semuanya ini, jangan serakah, jangan berharap kaya cepat. Semua orang yang kaya cepat bisa nggak bisa, tapi kamu mau kayanya seberapa lama? Nggak mungkin bertahan, udahlah. Kamu cepet kaya, terus kamu kepingin lebih kaya lagi. Nggak mungkin orang bilang gitu. Pokoknya target saya 10 miliar, udah. Pokoknya udah 10 miliar, cukup deh buat saya. Nggak mungkin, udah, jangan mimpi. Begitu 10 miliar, kamu kepingin 50 miliar. 50 miliar, kamu kepingin 200 miliar. Kalau itu dengan cepat, 10, 50, 200, hancur nol langsung. Nggak ada yang bisa secepat itu. Kalau bisa secepat itu, kenapa saya nggak gitu? Kenapa orang lain nggak gitu? Semua orang kaya, kamu lihat top 10 di Indonesia. Orang kaya, kenapa kok umurnya 60 lah, 70 lah, kenapa? Orang itu sudah pinter, apa nggak kurang pinter orang itu? Kenapa nggak umur 20 dia, umur 30 dia masuknya gitu? Soalnya nggak ada orang kaya cepat. Kaya cepat tuh miskinnya cepat. Jadi jangan serakah. Kalau ditawarin sesuatu yang too good to be true, yang bisa bikin kamu kaya cepat, tolak dulu baru dengerin. Itu yang saya lakukan. Jadi orang ini kan penasaran, pengen tahu dia nipunya gimana kan. Saya bilang gini, saya kasih tahu ya, saya pasti nolak kamu. Silakan cerita. Saya bilang gitu. Kan dia bilang, kok ini bisa dapat sekian persen sebulan kok. Saya pasti nolak kamu. Pasti nggak saya beli produk kamu. Tapi silakan cerita. Saya ingin tahu caranya menipu aku gimana. Jadi supaya kita dapat ilmu, caranya orang nipu itu gimana gitu. Ya, dengerin aja. Terus nanti jadi nanti kamu akan diajarin nama Prof. Kakak ini. Prof. Kakak ada lah di sini ya, mudah-mudahan ada. Prof. Kakak nanti akan ngajarin bagaimana cara berinvestasi yang seaman mungkin, Prof. Kakak. Ya, kalau bisa itu seaman mungkin. Jadi dia itu taruh uangnya nggak kena inflasi, tapi bisa dapat passive income, tapi aman. Saya ngajarinnya ini bukan kaya, tapi saya ngajarin kamu dalam hidup ini tidak akan pernah miskin. Nggak ada kata miskin. 2.000 orang di sini tidak pernah menyentuh miskin, tidak pernah kesusahan uang, semuanya financial stability. Mudah-mudahan ada yang kaya. Tapi itu bukan jaminan. Tapi yang bisa saya jamin, kamu tidak akan pernah miskin seumur hidup kamu. Itu yang akan diajarin oleh Prof. Kakak nanti. Cara berinvestasi yang benar itu kayak gitu. Ada? Udahan ya dari pengangguran? Ada. Oke, aku baca ini ya kok dari Ikram. Ikram tanya, sekarang Ikram sedang pengangguran. Saya baru resign dari tempat kerja dan punya sedikit duit, tapi bingung grow-nya gimana ya kok? Tolong jawab ya, soalnya udah capek ngelamun di Indomaret sambil mikirin hidup. Sambil mikirin apa? Hidup. Apa? Hidup. Hidup. Oh, mikirin. Enak lu padahal ngelamun itu. Ngapain capek kamu? Boleh, Kak Ikram, coba on cam. Yuk. Ayo Kak Ikram, Nah, dari iya. kota mana? Indomaret mana kamu? Halo kok, Dari kota mana? Ikram, halo. dari Makassar kok. Makassar, saya kira kamu di Indomaret. Di rumah ini. Iya, kok lagi nganggur kok. Oke, bentar lagi ke Indomaret ya. Iya, kalau malam. Oke. Apa pertanyaannya Ikram? Kan saya sekarang resign kok dari tempat kerja. Saya punya sedikit uang tapi nggak tahu grow-nya gimana kok. Mau belajar juga nggak tahu di mana kok. Oke, Ikram. Ya, Kalau punya sedikit uang, resign harus kerja lagi kan? Nggak Iya, lama kok. kerja lagi.
Sedang. Sebentar, Oke, Bro. sudah. Iya. Oke. Oke, Ikram masih muda. Jadi kalau punya sedikit uang, ini pesan saya ya. Dimatiin aja, Nadine. Udah. Jadi ini pesan saya buat orang-orang yang pengangguran. Banyak juga nih, dari 2000 mungkin yang nganggur ada 1000 ini. Ya, jadi pesan saya buat orang-orang yang pengangguran yang masih punya cadangan uang, jangan dipakai uangnya. Udah, kamu makan batu aja kalau bisa. Uangnya jangan berkurang. Makan sehemat mungkin. Jangan ada pengeluaran sama sekali. Makan yang paling murah, yang paling tidak bergizi buat kamu. Yang penting kamu nggak mati aja deh. Karena apa? Kamu tuh lagi nggak punya kerjaan. Jangan makan yang aneh-aneh udah. Pokoknya kamu nggak mati aja udah cukup. Sampai kamu punya kerjaan lagi, baru mulai urusin gizimu lagi tuh. Ini kata kiasan ya, jangan beneran kamu makan batu nanti. Jadi kamu kalau belum punya kerja, investasikan uangmu yang seaman mungkin. Hasil dari investasinya itu kamu boleh beli makan nasi sama garam kalau bisa, sebelum kamu dapat kerja lagi. Jadi apa, kamu karena frugal living gitu ya, frugal living kamu stres. Kamu akan ngelamar kerja satu hari ke 200 perusahaan, baru ngelamar 20 perusahaan aja udah seneng, apalagi baru 2 perusahaan, terus ngelamar terus. Kalau kamu nggak dapat berarti dulu kerjaan di tempat lain mungkin nggak ada yang referensi kamu, tapi ini saatnya untuk berubah. Jadi jawaban saya frugal living. Hemat sehemat mungkin, jangan dipakai, apalagi jangan dipakai buat berjudi supaya berlipat-lipat. Untuk pebisnis juga saya kasih tahu, kamu jangan sampai ya menggunakan uang lebih kamu untuk berinvestasi di tempat lain selain di luar bisnis kamu, berharap bisa lebih untung dari bisnis kamu. Jangan sampai seperti itu. Itu namanya kamu sedang berjudi. Bisnisnya warteg, terus investasi di kripto dengan harapan uang kriptonya ini bisa lebih untung dari warteg. Itu namanya judi. Yang namanya bisnis itu harus lebih gede dari nilai investasimu itu loh. Investasi itu untuk safe haven kamu, untuk reserve kamu, untuk keamanan kamu, daripada kamu diam. Jadi investasinya untuk supaya tidak kena inflasi aja gitu loh. Itu ya, nanti dijelaskan sama profesor kita supaya jelas gitu ya. Oke, silakan makan batu. Terus apa tadi? Oh, ini ada pertanyaan. Banyak banget nih. Ada kesalahan terbesar apa yang Ko Andrew pernah alami? Oke, saya akan jawab itu. Terus ada caranya jadi reseller Sinar Mutiara gimana? Itu banyak yang tanya saya. Di komunitas BBKA nanya, di DM nanya, di chat ini juga nanya. Saya kasih tahu caranya ya. Gak usah kamu jadi reseller Sinar Mutiara. Udah gak usah. Cari kerja lainnya aja kamu. Gak usah. Kenapa? Kamu tinggal buka Instagram Sinar Mutiara, ada nomor teleponnya aja, kamu nggak bisa gitu mau jualan. Udah nggak mungkin bisa jualan lah kamu, udah nggak usah. Cari lainnya aja. Banyak banget yang kok caranya jadi Sinar Mutiara. Gimana sih tinggal buka gitu doang aja nggak bisa, udah nggak usah udah. Kamu cari kerja lainnya aja deh. Udah, lamar kerja lainnya, udah jangan jadi Sinar Mutiara. Saya ngajarin kamu, nanti kamu datang ke Sinar Mutiara, saya ngajarin kamu juga saya berbusa. Kamu tanyain susah, saya jelasinnya ke kamu. Tinggal telepon aja nggak bisa, tinggal WA aja nggak bisa mau jadi Sinar. Udah, jangan, nggak mungkin lah, udah nggak masuk akal kamu itu udah. Oke. Terus tadi apa tadi? Sorry. Tadi saya habis jawab apa ya? Tadi saya tanya apa? Tadi saya baru baca apa? Oh, kesalahan terbesar. Nah, ini ya. Kesalahan terbesar saya. Ini habis itu saya tutup habis ini. Penting ini kesalahan terbesar saya. Saya selalu bilang, kalau berbisnis, kalau kerja itu harus fokus satu bidang, totalitas satu bidang. Kalau ditawarin kiri kanan, tolak. Kamu fokus di satu bidang. Ini kesalahan terbesar saya itu adalah saya sering ditawarin orang, dulu ditawarin, ayo buka pinjol, buka saya rugi. Buka apa? Buka saya rugi. Buka itu saya sering. Makanya sekarang saya bilang sama kalian, fokus aja satu, gedein gitu loh. Soalnya saya dulu pernah melakukan hal yang itu dan tidak jalan. Jadi kalau dulu saya nolakin semua orang itu, bisnis saya sekarang ini akan lebih besar dari ini. Ini bisnis saya sekarang segini besar itu akibat dari saya masuk kiri kanan. Kalau enggak, saya akan jauh lebih besar dari ini gitu. Jadi jangan mengulangi kesalahan saya. Udahlah, fokus ke kamu. Kalau kamu jualan pintu, udah jualan pintu aja sampai kamu merajai Indonesia gitu ya.
jualan apa kaos kaki, udah jualan kaos kaki sampai kamu merajai Indonesia, merajai dunia. Kalau bisa udah jangan tawarin ini pengen. Oh, rumput tetangga akan selalu lebih hijau. Dia akan cerita di sini, enak di sana. Kamu masuk sana juga nggak seenak itu. Dia masuk di bisnis kamu juga nggak seenak itu, gitu ya. Terakhir, kalau bisnisnya ilegal gimana? Tinggalkan dah. Jangan bisnis ilegal ditinggalkan. Kamu akan dihantuin rasa bersalah seumur hidup kamu. Dihantuin perasaan ketakutan seumur hidup kamu. Gak worth it punya uang tapi kamu ketakutan. Oke, Nadine, saya rasa cukup. Bentar lagi Prof Kakak akan masuk. Mudah-mudahan teman-teman yang masih punya uang lebih itu bisa dibenerin investasinya yang seaman mungkin. Jangan berjudi. Kalau kamu berharap untung dari investasinya besar-besaran itu namanya berjudi. Saya bukan aliran berjudi. Aliran mindset bisnis yang benar. Pelan-pelan tapi menjadi besar. Alon-alon asal lakon. Thank you teman-teman. Thank you. Thank you so much Ko Andrew buat penjelasannya, menarik banget, seru banget hari ini, teman-teman juga pada engage banget. Thank you so much. Tadi yang kembarannya Ko Kakak, Prof Kakak, jangan lupa buat DM Ko Andrew ya, yang mau buka 100 warteg, Iwan Warteg ya. Oke, Ko Andrew ada lagi yang mau disampaikan? Cara join BBKA gimana? BBKA itu belajar bareng Ko Andrew. Cara joinnya gimana? Itu saya kasih tahu ya, itu gratis. Jadi kalau ada, bentar lagi akan banyak orang yang nipu tuh, masuk sini bayar, enggak. Gratis, itu gratis. Tapi sekarang penuh. Jadi saya lagi cari admin untuk menendang orang-orang yang nggak niat belajar. Nanti begitu udah selesai, nanti di interview semua yang niat belajar, nanti kalian dibuka lagi di Instagramnya BBKA_official. Di sana nanti akan ada form, kalian isi, nanti akan diterima yang niat-niat belajar doang. Dan itu gratis. Pokoknya kalau saya ngajar itu pasti gratis. Kalau saya diundang jadi pembicara di tempat lain, kalian bayarnya ke orang itu. Saya dibayar, saya donasiin 100%. Jadi saya kalau ngajar akan selalu maksimal. Karena saya tidak menerima uang, uangnya saya donasi. Jadi saya ngajar, saya mau kamu berubah gitu loh. Jadi yang kamu nggak mau berubah, saya kata-katain juga nggak apa-apa, orang saya nggak dapat duit. Oke, kira-kira gitu. Thank you teman-teman. Terima kasih Ko Andrew. Oke, teman-teman semuanya, kita break dulu ya. Yes. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. New Money Formula, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan dari Ko Andrew untuk saya juga jadi salah satu pengisi materi di New Money Formula ini. Nothing I say is financial advice di semua yang akan saya sampaikan di sini. Teman-teman harus lakukan riset mandiri dan punya kesadaran bahwa cryptocurrency ini merupakan aset dengan risiko tinggi. Nah, sebelum kita bahas mengenai kripto, saya jelasin dulu ya, apa itu sih sebenarnya new money. Karena pasti banyak nih teman-teman nggak tahu ya secara definisi. Dan saya yakin teman-teman ini berpikir ya, kalau ada new money berarti ada juga ya old money. Oke, kita breakdown. Apa sih sebenarnya old money? Apa sih itu new money? Ya, dari sumber kekayaan. Old money ini ya biasanya bukan generasi yang pertama atau kekayaan yang dihasilkan ini warisan keluarga. Sementara new money ini mereka yang dari generasi pertama sudah menghasilkan. Ya mungkin kalau Ko Andrew ini new money ya, tapi duitnya old money ya. New money tapi saking banyaknya duitnya jadi klasifikasinya old money ya. Dan jenis asetnya old money ini adalah aset-aset yang lama, biasanya properti ya. Saham itu peralihan antara old money dan juga new money. Sementara new money kita generasi pertama, generasi perintis, saya pun juga 100% seorang perintis. Orang tua saya adalah pelaku UMKM dan cukup secara finansial. Namun bukan berarti ya saya dapat apapun atau meneruskan usaha orang tua saya, enggak. Jadi saya benar-benar semuanya mulai sendiri dan 100% kekayaan saya itu saya dapatkan dari cryptocurrency, dari new money. Yang mana kalau orang tua, old money, ini strateginya biasanya lebih stabil dan konservatif. Sementara kita, new money, ini biasanya lebih agresif. Meskipun nanti juga akan saya jelaskan gimana sih caranya kita ini memperoleh sesuatu, gaining sesuatu dari market,
tanpa kita juga rungkat. Strategi yang konservatif meskipun juga memanfaatkan new money strategi. Dan orientasinya old money ini biasanya jangka panjang. Sementara kita ini maunya jangka pendek, instant gratification. Dan itu pun juga nggak masalah karena dunia serba cepat dan kita harus segera ya bisa mengambil atensinya. Nah, kenapa harus trading kripto? Karena ini zamannya kripto, ya. Ini zamannya di mana aset desentral ini bisa merubah hidup banyak sekali orang. Di mana dulu ya mungkin emas, properti, saham itu milik orang tua kita, bahkan milik kakek dan nenek kita. Ya. Nah, kenapa Bitcoin ini disebut ya sebagai aset yang outlier ya saya bilangnya? Karena kenaikannya ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan aset-aset yang lain. Oke. Jadi Bitcoin ini kenaikannya 154% per 2023 dibandingkan dengan Magnificent Seven, bahkan Ethereum, ya, Triple Q, SPY, dan berbagai aset-aset yang lain. Gold ke outperform dengan Bitcoin di 2023 dan 2024 ini kita juga bisa melihat rally yang sangat signifikan dari Bitcoin. Nah, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Ko Andrew tadi. Jangan keluar pekerjaan kalian, oke? Harus punya active income. Kalau bisa gajinya ditambah, naik jabatan. Passive income, oke? Buat usaha kecil-kecil. Baru portfolio income ini yang sifatnya menunjang. Jangan kebalik. Jangan berharap kriptonya bisa kaya, oke? Karena 4% di bull market terakhir ini di US ya, ini keluar pekerjaannya karena kripto. Itu hal yang tidak boleh dilakukan ya. Saya sangat mengutuk. Karena ketika dulu saya proses di kripto, itu 100% bukan uang saya ya. Hampir bukan uang saya. Itu semua uang istri saya dulu ya. Dulu masih pacar ya, sekarang istri. Dan waktu itu saya juga masih punya passive income dari usaha jual beli tas ya, dan juga agen properti waktu itu. Aktif income-nya saya juga masih mengajar sebagai dosen. Jadi meskipun porto saya waktu itu udah miliaran, bahkan 2 tahun pertama itu saya tidak cash out sama sekali ya. Dari 30 juta ya jadi 7 miliar itu saya nggak cash out sekali, hidup masih frugal living, masih makan di warteg. Setiap sholat Jumat masih minta nasi ya. Jadi yang disampaikan Ko Andrew tadi benar. Kalau orang zaman sekarang ya udah punya duit dikit tuh udah langsung bergaya. Saya tuh udah punya duitnya miliaran ya. Dulu nggak cash out, nggak beli mobil, terus compounding, uangnya terus saya gulung. Karena dari awal saya memang bisa dibilang ya nggak butuh, uangnya itu udah uang dingin ya. Uang saya dan istri saya yang udah saya sepakati ya ini hilang. Kalau dari awal mindsetnya ini oke, mau invest kripto tapi nggak siap hilang, ya jangan invest kripto. Oke, mending fokus saja di pekerjaan. Tapi kalau udah pekerjaannya mapan, passive income ada, nggak masalah mulai invest kripto. Teman-teman harus pahami diri teman-teman sendiri ya. Siapa saya, apakah saya udah punya penghasilan, berapa banyak level keuangan saya seperti apa, apakah ada urgensi keuangan, apakah saya udah paham tentang mengelola keuangan, dan apa tujuan ke depan ini, apa yang ingin saya dapatkan dari market. Kalau dari awal udah nggak tahu diri ya, misalkan nggak punya pekerjaan, masih punya utang dipinjol, oke? Ya jangan ke sini dulu, nanti dulu ke sini. Kamu tambah babak belur kalau dari awal kondisi keuanganmu udah nggak stabil. Saya dulu ya ketika mau mulai kripto ya punya tempat tinggal, punya pekerjaan, punya passive income juga. Jadi psikologis saya waktu itu ketika memulai itu sangat tenang dibandingkan ketika saya dulu memulai nggak punya uang sama sekali. Terus itu uang pinjol misalkan. Mungkin saya nggak ada di titik yang sekarang. Jadi harus pahami siapa diri teman-teman. Dan di kripto sendiri ini ada 2 cara. Satu cara sulit, 2 cara mudah. Cara mudah tadi yang dibilang Ko Andrew, kalau kita ikut di sini itu pasti nggak bakal miskin ya. Tapi kalau kaya itu memang benar, kaya itu relatif 1, 2 itu juga subjektif juga di mana kita kayanya. Mungkin 5 miliar di Malang kategorinya kaya, tapi mungkin 5 miliar di Jakarta itu kategorinya biasa aja
Dan juga kaya itu memang bukan untuk semua orang. Dan dan semua orang nggak harus kaya untuk bisa bahagia. Oke? Karena nggak ada bedanya dengan saya dulu belum punya uang, kemudian portofolio bisa grow sampai grow yang signifikan, itu juga biasa saja rasanya, ya. Jadi tujuannya dari awal harus di-set secara jelas. Karena kalau teman-teman mau cara yang mudah, ya, itu bisa teman-teman lakukan seperti yang dilakukan Bro Timothy, hanya dengan borong Bitcoin. Tanpa technical analysis, tanpa mempelajari semua yang saya sampaikan di sini, gainnya konsisten dan pasti. Kalau Bitcoin saya berani bilang hampir pasti. Jadi hanya ikut borong terus, Bitcoin tuh harganya akan lebih tinggi 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang. Itu hampir suatu kepastian. Karena ya Donald Trump juga udah mengendorse Bitcoin. Ya, presiden negara paling adikuasa di dunia itu mengakui Bitcoin sebagai aset. Jadi kita udah harus berhenti di sana ya untuk skeptismenya. Pasti naik Bitcoin itu